Sobat Warso Organik. Selama ini kita selalu membahas tanah asam atau tanah yang berkadar pH rendah ya sobat. Kali ini kita bahas tanah basah, yaitu kebalikan dari tanah asam sobat. Tanah yang berkadar pH terlalu tinggi, lebih dari angka 7 sobat. Ya, sebagian di tanah negara kita ini juga ada yang tanah basah sobat, terutama tanah yang banyak mengandung kapur atau tanah di daerah pegunungan kapur sobat. Nah, gunung kapur di Indonesia kan banyak sobat. Ternyata nenek moyang kita dalam mengatasi hal tanah basah ini sudah mengerti sobat. Bahkan pada tempo-tempo dulu itu kotoran kambing, kotoran sapi itu masih basah-basah itu dibuang saja ke sawah yang berkadar pH tinggi sobat. Ternyata benar sobat, penambahan pupuk kandang yang masih basah atau pupuk ayam sobat, pupuk kandang ayam itu yang masih basah itu mempercepat pemulihan atau menetralisir tanah basah sobat. Jadi pemberian pupuk kandang, kompos, humus, dan kayu-kayu yang kering-kering itu dipendam di tanah yang berkapur ini juga mempercepat pemulihan sobat. Jadi untuk hal ini kita coba tanyakan saja pada yang berkenan sobat, biar kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar mengenai tanah basah sobat. Tanah dengan pH terlalu tinggi, alkalis atau basah, dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Berikut beberapa dampak dari tanah yang memiliki pH terlalu tinggi. Dampak negatif. Tanah basah, nutrisi tidak terserap optimal. Pada pH yang terlalu tinggi, beberapa unsur hara penting seperti fosfor, zat besi, mangan, boron, tembaga, dan seng menjadi sulit diserap oleh tanaman. Hal ini dapat menyebabkan tanaman mengalami defisiensi nutrisi. 2. Pertumbuhan terhambat. Tanaman yang kekurangan nutrisi karena tanah basah cenderung tumbuh lebih lambat, dengan daun yang menguning, klorosis, karena defisiensi zat besi. 3. Mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah. Mikroorganisme yang penting untuk kesehatan tanah, seperti bakteri pengurai bahan organik, mungkin tidak bekerja optimal pada pH tinggi, sehingga siklus nutrisi dalam tanah terganggu. 4. Kerusakan pada tanaman tertentu. Beberapa jenis tanaman, terutama tanaman yang lebih suka tanah asam, seperti blueberry, kentang, atau strawberry, tidak akan tumbuh dengan baik di tanah basah. Cara menetralisir tanah basah. Untuk menurunkan pH tanah yang terlalu tinggi, Anda bisa melakukan beberapa langkah berikut. 1. Penambahan bahan organik. Bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau humus dapat membantu menurunkan pH tanah secara alami seiring waktu. Bahan organik juga meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan unsur hara. 2. Penggunaan belerang, sulfur. Belerang elemental dapat diolah ke tanah untuk menurunkan pH. Bakteri di tanah akan mengoksidasi sulfur menjadi asam sulfat yang bantu menurunkan pH tanah. Namun, proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan hingga pH turun secara signifikan. 3. Aplikasi amonium sulfat. Pupuk yang mengandung amonium sulfat juga bisa digunakan karena pupuk ini memiliki efek menurunkan pH tanah. Namun, penggunaannya perlu diatur agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Penggunaan asam organik atau anorganik. Beberapa petani menggunakan asam sulfat, asam fosfat, atau asam nitrat untuk menurunkan pH secara cepat. Namun, metode ini harus digunakan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman atau lingkungan. 5. Pengujian dan monitoring rutin. Sebaiknya pH tanah diuji secara berkala agar dapat dipantau perubahannya, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat dan tidak berlebihan. Nah, bagaimana penjelasannya sobat? Nah, kita sama-sama tahu bahwa tanah basah ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman ya sobat. Dan bila ada pertanyaan sobat, silahkan komen di kolom komentar, kita bahas dan kita rembuk bersama-sama di kolom komentar sobat. Semoga video ini bermanfaat ya sobat. Terima kasih.